Hello, what's up guys, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue Gio Saputra. Kemarin, tepatnya hari Selasa 18 Agustus ya, King Street update terbarunya. Gila nih, minggu ini gue sangat hektik banget. Sampai-sampai belum sempat untuk nge-review hero baru yang ada di bulan Agustus ini, yaitu si Hilda guys. Nah, jadi ini kemarin hari Selasa nih dia baru rilis. Update-nya sih kayaknya yang paling notable sih cuma sini hero doang nih, sini hero Hilda. Terus ya dan lainnya ada inilah, ada apa namanya sih, kayak di shopnya gitu. Barang-barang yang hubungannya sama Hilda. Nah, terus ada juga nih New Hero Review Event nih, yang mungkin kalian kalau misalnya suka nge-review-review hero juga ya, nih ada Hero Review Event itu nanti lo tinggal posting aja screenshot lo lagi main di PvE atau PvP, nanti tinggal lo kasih deskripsinya aja dikit gitu, terus share di sosial media Facebook, Twitter dan lain-lainnya gitu pakai hashtag yang ada di situ ya. Nah, oke, sekarang gua mau bahas tentang si Hildanya nih guys. Jadi si Hilda ini dia dapetinnya gratis ya, free. Jadi masuk ke sini nih, masuk ke dungeonnya Hilda ini, mungkin ya kalian semua udah pada dapet kali ya. Nah, ini lo mainin episode ini Starry Dungeon yang ada 4 dungeon ini. Ntar kalau udah terakhir udah habis langsung dapet, langsung bintang 5. Habis itu lanjut ke special dungeonnya nih buat dapetin ini nih. Buat dapetin apa namanya sih? Nah, ini nih. Supaya dapet ininya nih, nanti dia bisa dapet W-nya ya. Nah, tuh bisa dapat W-nya tuh guys. Bisa dapat W-nya free. W sama ini SW. SW-nya kayaknya random SW ya. Random SW sih. Gitu. Nah, oke, kita langsung lihat aja hero-nya kayak gimana sih si Hilda nih. Dia adalah warrior, tipe warrior magical. Nah, ini Hilda nih. Hilda Spear of Dawn. Race-nya tidak diketahui apaan, age-nya juga tidak diketahui berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dia sudah hidup. Jadi intinya nih, ini ada story-nya, yang di dungeon juga story-nya. Mostly gue skip-skip supaya kelar cepet. Jadi intinya si Hilda ini adalah sebuah, atau dia sebenarnya bukan dibilang human juga bukan, dibilang golem juga bukan ya. Jadi dia kayak ciptaannya orang-orang Techno Magic Kingdom zaman dulu gitu. Ini Royal Family. Dia kayak sebuah vessel tuh kayak wadah yang diciptakan untuk kayak menentang atau apa, untuk menyamakan kekuatan dari kayak kekuatan God gitu guys. Jadi diciptakanlah si Hilda ini. Si Hilda ini mirip-mirip tapi nggak sama kayak si Kara. Kalau Kara kan dia murni golem yang badannya itu badannya adalah badan cewek gitu. Tapi kalau misalnya si Kara tuh dia nggak punya, istilahnya nggak punya emosi. Nah, kalau si Hilda ini gue baca di storynya tuh tadi dia dia mungkin masih bisa merasakan kayak sedikit emosi gitu, cuman dia nggak surprise emosinya. Makanya kalau kita lihat perawakannya atau penampakannya gitu kayak sendu-sendu gitu ya guys, matanya kayak kosong gitu. Nah, si Hilda ini tipenya adalah magic, warrior magic. Kalau warrior berarti ya dia DPS ya, DPS. Tapi kalau gue tes sih dia nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu wah-wah banget sih. Memang kalau misalnya hero-hero yang free, nggak semua sih tapi mostly kalau yang free kayaknya mesti invest agak banyak sih guys. Nah, kita lihat aja deh skill-skillnya apa aja. Skill satunya Void Whirlwind. Deal satu total sekian magic damage over 12 hits to frontal enemies. Each hit reduce the target's mana by 150. Wah, ini skill satunya, dia punya mana burn ya guys, punya mana burn. Ini kayak skill buat harasnya dia ya, skill buat haras buat mana burn. Tapi nggak tahu deh cocok nggak dimainin buat kayak konten Syakmeh gitu ya, buat ngemana burn si Syakmeh. Gue belum nyoba sih karena W-nya masih W bintang 0.
jadi kayaknya belum cukup kuat gitu. Terus skill 2-nya nih yang agak panjang nih, Transcendent. Nah, ini tadi yang berhubungan sama si story-nya si Hilda ini, dia tuh kayak dibuat dari atau replikanya sebuah being yang namanya tuh Transcendent. Transcendent tuh kayak gila itu yang makhluk super kuat gitu deh. Nah, ini dibuat replikanya ya itu si Hilda ini gitu guys. Dispels negative effect from self and deals sekian-sekian magic damage to all enemies, entering transcendent state and enhancing normal attack. During transcendent state, Hilda cannot use skill, gain immunity to CC, and her normal attack inflict void stack that can be stacked up to max 20 times on the target. Hilda also reduce heal rate on nearby enemies with a circular range of self by 30% and consumes on mana by 100 every second. The mana consumption gradually increase over time and transcendent state deactivates upon consuming all mana or using a skill. Nah, ini skill 2 ini adalah kayak main selling pointnya si Hilda ini guys. Jadi Hilda ini kalau misalnya skill 2 dia masuk ke dalam transcendent state gitu, nanti semua skillnya deactivate ya, nanti bentuk gambarnya kayak gini nih. Kayak gini yang ini nih. Nah, dia masuk ke dalam kayak transcendent state gitu, nanti dia jadi kayak kayaknya lebih kuat gitu ya, lebih kuat. Terus gain immunity tuh sisi men, nggak bisa di sisi. Jadi kalau gue bilang nih mirip-mirip kayak skill 2 nya si Chase yang remove limit. Dia kalau Chase itu kan dia ngurangin atau consume HP kan. Nah kalau si Hilda ini dia consume mana, sampai mananya habis baru dia balik lagi revert ke state normalnya ya. Terus kalau lagi di dalam transcendent state ini juga dia bisa nge-stack, dia nge-inflict void. Jadi kalau voidnya udah 20 gitu dia bisa, kayaknya dia bisa extra damage nih kalau nggak salah. Nah oke, terus yang skill 3 nya Void Strike. Deals can damage to frontal enemies within skill range of self and knocks them down for 3 seconds. Upon hitting an enemy, inflict with void, consume all void stack from the target and deals sekian additional magic damage stack. Nah ini dia tadi nih. Jadi abis yang kita skill 2 nih dalam transcendent state gitu, kalau misalnya kita udah nge-stack sampai 20 stack void gitu, nanti kita pakein skill 3 nya tuh bisa lebih sakit nih guys, ya enggak? Dia karena consume all void stack ada from the target and deals sekian additional magic damage per stack. Jadi semakin banyak atau maksimum stack tuh akan semakin sakit gitu. Nah terus yang skill 4 nya atau skill pasifnya Void Frenzy, increase attack by sekian. Wah dia bisa ngebuff berarti. Applies all mana recovers at 50% higher and increase defense penetration by 100 per one of mana Hilda has. At max mana, Hilda enter Void Frenzy state for 10 seconds. For the duration, self or attack ignore block effect of enemy and fix the death penetration boost per mana orb to 1000. Void Frenzy state has a cooldown of 15 second. Nah jadi ini juga yang jadi salah satu main selling pointnya si Hilda ini guys. Selain yang transcendent tadi, Void Frenzy juga nih. Void Frenzy bisa dicapai itu kalau dia maksimum mana. Mirip-mirip kayak Transcendent 5 perknya Dark T5-nya si Theo ya. Nah itu Theo kalau misalnya full mana dia bisa kayak jadi Lightning God stat gitu, lebih sakit ininya damage-nya. Ini juga nih dia kalau udah Void Frenzy itu lebih sakit nih guys ininya ya damage-nya. Apalagi pas udah Void Frenzy terus kita enter si Transcendent state ini nih. Tuh semakin mantap tuh. Karena dia nih di Void Frenzy state itu dia mana regennya bisa lebih cepet tuh, bisa lebih cepet ya. Terus ini cocok banget sih kalau Hilda, kayaknya wajib banget dipasangin tuh sama mana-mana battery gitu ya, bangsa-bangsanya Layas gitu. Jadi mananya nggak bisa habis, jadi dia bisa stay in transcendent state-nya tuh lebih lama guys. Nah kita lihat di sini skill infonya. Jadi ada di special dungeonnya dia juga. Jadi dia di pairingin sama si Layas gitu, ngelawan Demia. Nah itu strateginya lu mesti di transcendent state gitu tuh guys, ya kan. Nih ini kalau gue bilang untuk ukuran warrior
mananya termasuk mahal-mahal juga ya, 334 gitu. Void Whirlwind, nah ini buat hara skillnya nih, tuh buat ya gitu doang sih. Nah tuh lumayan sih, lumayan lah buat kitik-kitik musuh ya enggak. Terus yang kedua Transcendent State, jadi dia kalau misalnya kita enter set ini, nah dia tuh kayak senjatanya kayak berubah dikit gitu ya. Terus nah harusnya nanti dia nih ngekonsum mana nih, kalau di sini nggak kurang ya mananya ya. Terus dia jadi nggak bisa nge-skill. Kalau kita pencet lagi yang skill 1, 2, atau 3 nya, dia akan balik lagi ke state biasanya gitu. Terus yang skill 3 nya ini dia bisa nge-strike. Nah itu kalau misalnya ada 20 void stack itu bukan lebih sakit lagi. Kurang lebih ya gitu doang sih skill-skillnya ya. Jadi gua udah coba di PvE, di dungeon stack 9, kayaknya sih kalau gue lihat kurang begitu wah banget sih ininya ya, apa namanya sih, damage-nya. Nah kita coba ya, kita coba pakai dia di, kita lawan Invira aja deh, coba kita coba ya di Dragia ya. Memang sih gue baru punya dia itu di W0. Nah kita pasangin, kita pakai 2 healer deh, coba kita pakai 2 healer. Mana tuh sih? Nah ini kalau ada Maria pasti cepat kelar nih guys. Jadi kita remove Marianya dulu, kita lihat dulu nih. Nah untuk gearnya gua pakai, tadi sebelumnya sih gue pakainya tuh BD set, Black Dragon set gitu supaya dia mananya kenceng ya. Tapi ini gue pakai gearnya Theo yang zaman dulu sebelum Theo-nya full attack lines. Nah ini guys, jadi ini banyakin di attack lines-nya, sama ini buat mana regennya tuh. Kita kasih artifactnya ini aja deh, minjem ya Valorant. Oke, nah terus untuk UT-nya nanti kita bahas UT-nya deh, kita tes dulu nih gimana kemampuan dia di PvE, di dungeon sebagai seorang main DPS. Kayaknya sih kalau gue lihat mungkin bisa oke sih kalau misalnya di higher levelnya udah tinggi, mungkin dia bisa ini bisa lebih bagus. Nah ini tuh kalau misalnya kita mana regennya kenceng sih bagus, lumayan dia bisa stay di Transcendent State ini, dan imun to CC ya guys, jadi nggak bisa di stun, nggak bisa di CC segala macem. Yang pasti make sure supaya mana regennya tuh kenceng tuh, nggak habis-habis kan gitu, karena dari gearnya juga, karena dari skill 3 layasnya juga. Dan si Reharnak ini juga deh S2 nya pak, kalau nggak salah sih mana regen juga gitu ya. Nah Hilda ini juga salah satu hero karakter yang dipersiapkan untuk chapter 10 update yang akan datang nih guys. Update nanti nih minggu depan, kelas depan, karena kan kemarin si Vespa udah skip seminggu tuh, jadi dia update nya kemarin 3 minggu baru update, habis itu seminggu lagi, minggu depan ini nanti dia update lagi gitu guys. Nah ini udah kelar nih. Sebenarnya nggak begitu sakit-sakit banget sih, tapi ya masih usable lah kalau misalnya di PvE ini ya, masih usable. Nah kan nggak begitu wah banget, even though di UE bintang 0. Mungkin kalau ada kesempatan ya mungkin gua bakalan build dia kali ya. Cuman memang modelnya si Hilda ini menurut gue sih model karakternya sih keren, cuman mungkin mungkin not my type gitu ya si Hilda nih.
Oke, kita lihat mana tadi index. Oke, item index. Kita lihat si UT-nya si Hilda tadi ya guys ya. Nah, ini ada Void Strike. Ini efek UT-nya ini adalah increase damage by 20% and change the max number of void stacks to 40. Oh, ini lumayan juga nih. Lumayan juga nih, gue baru sadar dia naikin stacknya dari 20 ke 40 tuh dua kali lipat ya. Dua kali lipat berarti kalau misalnya full stack damage-nya juga lebih sakit nih guys. Si UT berapa nih? UT 1 atau UT 3 nih? Oke, terus mana lagi tuh? Nah, ini dia nih, Sweet Dreams. Void Whirlwind. Ini efeknya adalah it hit draws the enemy targets to the front of self and inflict 2 void stack with a 40% chance. Kayaknya kurang ya. Jadi dia nge-inflict 2 void stacks-nya itu tapi by chance 40% chance ya, bisa bisa berhasil bisa gagal juga nih guys. Jadi lanjut nextnya Tagalong number 9 Void Frenzy. Recover 100 mana. Ini pasifnya ya, recover 100 mana every second and increase attack by 20% for the duration of Void Frenzy. Oh, ngebuff nih. Buffnya lebih kencang lagi nih ya, mana recovery-nya. Ini lumayan juga nih S4 UT-nya ya. Tapi sayangnya nggak gue ambil. Gue ngambilnya yang UTS 2-nya dia tuh. UTS 2-nya dia mana tadi tuh ya. UTS 2-nya dia yang tadi gue pakai itu. Oh, yang ini nih, sorry. Prison of an Intruder. Transcendent reduce mana cost that increase over time. Jadi mana cost over time itu dia berkurang 40% dan increase damage of normal attack by 20% for the duration of the skill. Jadi normal attacknya itu dia lebih sakit ya guys ya, lebih sakit. Nah, oke, terus gue belum nyoba dia di PvP sih. Kita coba aja ya. Kita coba di arena. Bagaimana dia bisa bertahan gak ya di arena guys. Apa kita coba aja ya, tes aja ya enggak. Kita coba. Walaupun ya gue pesimis sih, bukan pemain PvP kita ya guys ya. Oke, mana Hildanya ya? Hilda, ini dia. Aduh, prisnya kita kalau mau pakai Laius ya. Kita pakai Laius apa sih Cassandra ya? Gila, karena sekarang pris di PvP itu banyak kan bawa Leo semua, Leo bawa semua ya. Ya enggak sih? Ya udahlah, kita tes aja, kita pakai si Cassandra, oke. Emang nih kalau meta sekarang nih kayaknya wajib banget itu pada bawa silencer. Tapi sekarang tuh kan ketemu Leo kan, Leo. Nih sekarang nih ini nih meta banget nih si Dark Castle nih. Ini dia parah banget dia. Dia bisa bisa mana stop gitu kalau misalnya skill berapanya udah aktif tuh ya. Gila tuh sekarang tuh si Dark Castle. Oke. Langsung mati guys. Aduh, kayaknya itu bukan pilihan yang tepat ya. Dan memang musuhnya juga, aduh, ampun bos. Oke, kita coba dulu saya lagi ya, biar gak penasaran. Gak apa-apa dah, presentasi turun gak pengaruh. Kita coba ya, tadi mungkin karena ada Dark Castle-nya tuh rese tuh memang. Aduh, ketemunya yang bot lagi. Kita coba ya guys ya, dia kalau misalnya di PvP
sebagus apa sih kayaknya, mungkin memang bukan PvP Heroes gitu loh, mungkin dia PvE ya enggak. Nah ini udah enter ini bagus nggak dia kalau udah enter Transcendence State ini. Kayaknya kurang ya guys ya, kurang wah sih kalau gue bilang sih. Nggak tahu ya, mungkin kalau yang udah nge-build dia mungkin bisa kasih tahu gua dia bagus gak sih di PvE. Kalau gue lihat sih mungkin kurang ya, mungkin kurang sih, lebih kepake di PvE lah, walaupun ya emang udah banyak pilihan juga sih selain dia, apalagi yang udah hero-hero yang udah kalian build gitu ya. Oke ya sudahlah, kurang lebih sih gimana ya, gua agak mix feeling sih sebenarnya, nggak begitu kepake karena warrior gue udah punya Theo sebagai main DPS gua ya nggak, udah punya Theo, jadi ya mungkin jerjernya Theo sih bisa kepake, cuman kalau udah ada Theo sebagai DPS ya udah nggak, kayaknya udah nggak butuh warrior lain lagi tuh ya. Mungkin nanti di chapter 10 dia bisa kepake, mungkin bisa kepake chapter 10 tuh. Wah kita itu lumayan update-nya lumayan gede sih guys ya. Minggu depan, Selasa depan tuh bakal diupdate, jadi dia benar-benar chapter baru, chapter 10 Techno Magic Kingdom. Itu mungkin di situ waktunya si Hilda bersinar kali ya. Oh ya sekarang kita mau nyoba juga nih si special dungeonnya, kita mau coba si Repi punya nih guys ya. Nah ini kita coba si Repi punya, dia harus di stack void dulu 20 baru di S4 dan habis itu S3 gitu sih kalau nggak salah kemarin hafalannya, karena dia Repi continuously heal HP. Oke. Nah ini udah masuk Transcendent State. Nah ayo kita kumpulin void stacknya sampai 20. Nah di situ kita deactivate atau udah kayak deactivate sendiri nih, ini banget nih. Wah ini lagi ya, skill 2 lagi dulu nih, baru 17 stack nih, baru 17 stack, kita butuh 20, habis itu kita cabut, kita keluar. Oke kita keluar, kita tunggu mana penuh, habis itu kita S3. Nah udah tuh, udah S4 nya udah. Nah begitulah caranya ngalahin Repi. Dapat ininya, lootnya dikit-dikit banget ya, 50. Padahal dia untuk dapat satu price itu sekitar 150-an kalau nggak salah sih, mahal juga ya. Tapi tenang guys, masih ada beberapa belas hari lagi buat ngumpulin presernya buat si Hilda nih guys. Nah ini dia nih, tuh belum dapat nih untuk BD set. Oke mungkin besok nih, besok kan 50 lagi nih. Oke kita akan lanjutkan besok. Oke deh, kurang lebih segitu dulu guys review dari si Hilda, hero yang terbaru untuk persiapan chapter 10 nanti guys, Techno Magic Kingdom. Nanti kayaknya nih timnya si Crow bakal jadi salah satu center of the story-nya juga ya. Gue lihat di trailernya gitu ada si ya Crow, si Mitra, Kibera sama Pansiron. Nah oke deh segitu dulu. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik like dan komen di bawah ya guys ya. Oke deh, sekian dulu dari gua Gio Saputra undur diri. Bye bye guys, see you in the next video. Ciao.